Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama dengan saya Romo Herman Ugadamo. Saya dari Cetia Unan Hermawan, di mana saya berdiri saat ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai manusia? Apakah kita hidup semata-mata hanya untuk hidup saja, menjalani hidup sehari-hari tanpa memikirkan aksi nyata yang harus kita lakukan dalam kebaikan? Kita bisa melihat di luar sana banyak manusia yang hanya menikmati hidup, menjalani hidup tanpa berbuat kebaikan. Banyak kata-kata yang datang kepada Romo mengatakan, Romo, hidup itu nikmatin saja. Hidup itu nikmatin saja, Romo. Hidup itu hanya sekali, Romo. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja, Romo. Mau makan enak ya makan enak, mau jalan-jalan ya jalan-jalan ya. Apakah kita hanya berpikir sedangkal itu, teman-teman, saudara-saudari sedangkal? Lantas kalau boleh Romo katakan, apa bedanya dengan seekor monyet yang hidupnya hari-hari hanya makan, buang air, tidur, demikian aktivitasnya sehari-hari? Manusia tentunya lebih mulia. Manusia tentunya memiliki akal budi yang dimana tidak bisa disamakan dengan alam-alam rendah. Di dalam agama Buddha ada 31 alam kehidupan, ada 4 alam penderitaan, dan manusia ada di tengah-tengah di antara alam menderita dan alam para dewa atau alam bahagia. Tentunya manusia harus memiliki kualitas batin yang baik. Jadi cara berpikir kita, mindset kita harus kita ubah. Artinya bahwa kalau Romo merujuk kepada salah satu sutta, isi dari bagian kitab suci agama Buddha Tipitaka terletak dalam Nakasika Sutta Majjhima Nikaya, bahwa Sang Buddha mengatakan perumpamaan debu yang ada di ujung kuku kita dengan debu yang ada di tanah. Sang Buddha bertanya kepada Yang Mulia Bante Ananda, "Wahai Ananda, mana banyak debu yang ada di kuku saya dengan debu yang ada di tanah?" Maka Yang Mulia atau Yang Arya Bante Ananda menjawab, "Tentu debu di tanah lebih banyak, Bante, daripada debu yang ada di ujung kuku Bante. Mohon Bante jelaskan." Akhirnya Sang Buddha menjelaskan, banyak manusia yang telah terlahir tidak berbuat apa-apa, sangat sedikit kembali ke alam manusia, seperti kuku yang ada di ujung kuku Sang Buddha. Selebihnya kemana? Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha. Selebihnya manusia yang setelah meninggal, mereka banyak terlahir di alam peta atau di alam hantu. Sangat mengerikan, saudara-saudara. Artinya bahwa kalau kita merujuk di dalam sutta tadi, perumpamaan kita ingin lahir di alam manusia itu seperti seekor kura-kura yang bertarung dengan ombak yang kencang. Untuk dimana si kura-kura tadi yang buta, ya, ini kura-kura buta yang ingin memasukkan kepalanya ke dalam lingkaran cincin yang muncul setiap 1 abad sekali dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan saja, Anda silakan berimajinasi seekor kura-kura buta yang ingin memasukkan kepalanya dalam lingkaran yang terombang-ambing oleh ombak di tengah samudra. Begitu ia bisa memasukkan kepalanya ke dalam cincin tadi atau lubang lingkaran tadi, maka dia berhasil. Demikian manusia yang ingin terlahir di alam manusia tidak gampang. Di dalam Dhamma dikatakan yang amat sulit dalam hidup ini, 1, terlahir menjadi manusia. Kedua adalah di mana kita bisa bertahan hidup. Ketiga, seorang manusia bisa mengenal Dhamma, dekat dengan Dhamma. Dan yang keempat, bagaimana seorang manusia bisa merealisasi pencapaian nibbana dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita melihat amat sulit terlahir menjadi manusia, kita sudah mematahkan teori pertama. Kita sudah lahir menjadi manusia, kan? Kita sudah lahir menjadi manusia. Tapi kita melihat di tempat-tempat lain di luar diri kita, orang yang ingin punya keturunan juga amat sulit. Itu menandakan ternyata untuk menghasilkan, melahirkan
seorang bayi saja, manusia saja di dunia ini juga butuh perjuangan. Kita menggunakan teori biologi, artinya bahwa perjuangan antara pasangan tadi untuk mendapatkan keturunan dengan bertempur, ya, artinya bahwa ada dua pertemuan dalam ilmu biologi, ya, antara sel laki-laki dan sel perempuan tadi, ya, itu baru bisa menghasilkan anak atau calon bayi. Tapi Bapak Ibu perhatikan saja, apakah dengan pertemuan ini sangat mudah dan dapat menghasilkan seorang calon bayi? Tentu amat sulit. Ini dalam ilmu pengetahuan Bapak Ibu, kita sejajarkan dengan pandangan Dhamma, bahwa kita melihat itu saja amat sulit pertemuan antara kedua sel tadi. Apabila ada pertemuan, dikatakan di sana ada kekuatan karma, ada kondisi kesuburan, maka terjadilah, ya, pembuahan dan menghasilkan calon bayi. Itu contoh teori yang pertama Bapak Ibu. Artinya bahwa lahir menjadi manusia saat ini tidaklah mudah Bapak Ibu, tidaklah mudah. Kita melihat juga orang sudah hamil keguguran, ya. Nah, itu artinya bahwa lahir menjadi manusia saja sulit, ya. Belum lahir ini baru mau proses untuk mengondisikan kelahiran, amat sulit sekali. Teori yang kedua Bapak Ibu, Sang Buddha katakan bagaimana kita ingin bertahan hidup menjadi manusia amatlah sulit Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara masalah mempertahankan hidup, Bapak Ibu bisa melihat orang-orang yang ada di ICU, di rumah sakit. Kalau I-nya hilang tinggal see you forever, artinya pergi untuk selamanya. Bapak Ibu, orang-orang yang masuk di ruang ICU, mereka berjuang dengan nyawa, berjuang dengan waktu. Mereka berpacu dengan waktu, berpacu dengan karma mereka. Kapan dia harus sehat, kapan dia harus sembuh, dan kapan pula dia harus meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan dunia yang fana ini, menuju ke alam berikutnya. Dia bertaruh Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita yang sehat saat ini? Kita harus bersyukur. Kita bisa hidup menjadi manusia, kita bisa bertahan hidup hingga usia kita saat ini. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur tidak cukup, tapi lakukan kebaikan, lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Jangan gampang kita itu puas Bapak Ibu. Memang betul ajaran Buddha mengajarkan kita santuti, harus merasa puas. Puas yang seperti apa Bapak Ibu? Puas tidak serakah. Tapi kalau kita tidak berbuat kebajikan, atau Bapak Ibu melakukan kebajikan kecil, Bapak Ibu puas, jangan. Tapi puas untuk menerima apa adanya. Kalau Romo mengajarkan Bapak Ibu, jangan gampang puas. Untuk berbuat baik itu tidak boleh puas, harus terus lakukan, terus lakukan. Tapi hasil dari perbuatan apa yang kita dapatkan, kita syukuri. Kita puas dengan apa yang kita dapatkan. Itu arti sebuah syukur Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak gampang manusia itu bertemu dengan Dhamma, bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu bayangkan teman-teman kita yang lahir di daerah konflik, yang lahir di daerah yang kurang baik, mungkin di daerah kemiskinan, di daerah yang tidak ada rumah ibadah, di daerah yang sulit dijangkau. Bapak Ibu bisa melihat di berita-berita, mana di daerah konflik, mana di daerah yang tingkat kelaparan, kemiskinannya tertinggi, di mana tingkat daerah yang sangat tertinggal, yang sangat miskin, yang tidak dapat dijangkau. Bahkan di sana tidak ada rumah ibadah, kita katakan wihara, anggota sangga yang ada di sana. Bapak Ibu bayangkan kalau kita ada di tempat itu. Kita beruntung saat ini kita hidup di mana rumah kita di depan wihara. Kadang-kadang ada umat Buddha yang malas ke wihara padahal rumahnya di depan wihara. Dia kan rumahnya tidak jauh dari wihara, malas ke wihara Bapak Ibu. Berarti kita belum bersyukur menjadi umat Buddha. Kita menjadi umat Buddha, jangan menjadi umat Buddha cuit capgo. Kalau capgo itu muncul ya karena rembulan, kalau cuit dia tenggelam karena rembulannya tidak muncul. Atau menjadi umat siluman, kadang muncul kadang hilang. Atau menjadi umat Buddha cengbengan, ya begitu cengbeng datang nggak datang. Artinya bahwa Romo kasih tahu kepada Bapak Ibu, jadilah umat Buddha yang sejati, jadilah umat Buddha yang taat, jadilah umat Buddha yang rajin ke wihara belajar Dhamma. Karena apa Bapak Ibu? Ada orang yang mengatakan, Romo tidak penting ke wihara, Romo berbuat baik di mana saja bisa.
Betul Romo katakan, tetapi ada yang sangat penting sekali. Ibaratkan orang ke wihara itu seperti orang masuk sekolah. Kalau Bapak Ibu anak-anaknya tidak disekolahkan, apakah ada ilmu pengetahuan? Meskipun Bapak Ibu bisa, meskipun Bapak Ibu bisa membuka YouTube, Bapak Ibu bisa mencari berita di luar sana. Karena manusia pada dasarnya butuh validasi Bapak Ibu. Satu. Kedua, karena ada kesempatan di mana orang yang mengajari adalah orang-orang yang memumpuni bidangnya. Orang-orang yang paling tidak mereka sudah punya pengalaman. Demikian wihara Bapak Ibu. Wihara adalah tempat kita berpendidikan, tempat kita belajar, di mana para biku, di mana para romo pandita adalah orang-orang yang belajar dhamma, menekuni dhamma, dan beliau-beliau sudah ahli di dalam bidangnya masing-masing. Apakah ahli sutta, apakah ahli winaya, apakah ahli abhidhamma, apakah ahli bahasa Pali, apakah ahli dalam guru meditasi. Beliau berhak mengajarkan kita, dan kita sebagai umat sudah tentu di dalam Sigala Wada Sutta dikatakan kewajiban umat kepada para pertapa, kewajiban pertapa kepada umat, salah satunya adalah di mana para biku wajib mengajarkan, meluruskan, memberikan dhamma kepada umatnya, dan sewajarnya umat juga menyantuni, menyokong kehidupan sangga. Nah Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga adalah kita harus syukur, bahagia, hidup dekat dengan dhamma, jangan jauh dari dhamma. Di dalam Manggala Sutta dikatakan orang yang dekat dengan dhamma, orang yang jalannya dekat dengan dhamma, hidup sesuai dhamma adalah berkah utama, dan orang yang hidup jalan di jalan dhamma, mereka akan selamat Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keempat, di mana adalah dikatakan bahwa kita terlahir menjadi manusia ini juga amat sulit untuk bisa mencapai nibbana. Tugas umat Buddha bukan mencari surga, tapi tugas umat Buddha akhir finish dari kehidupan ini adalah untuk di mana kita bisa merealisasi pencapaian pembebasan batin tertinggi, kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan sejati, yaitu mencapai nibbana. Bapak Ibu saudara-saudari, nibbana itu bisa dicapai dalam kehidupan ini maupun di kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana kita ingin bisa mencapai nibbana? Tentu Bapak Ibu harus mengumpulkan paramita atau kebajikan-kebajikan. Jangan pernah Bapak Ibu sia-siakan. Dari pikiran, dari ucapan, dari perbuatan, Bapak Ibu harus selalu berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu banyak sekali macamnya. Bapak Ibu bisa mengembangkan meta, mengembangkan karuna, atau mungkin ikut pelatihan Pabaja Samanera atas Silani, ya. Apakah Bapak Ibu bisa masuk menjadi seorang samaneri, menjadi biksu, ya, menjadi apa saja, menjadi orang biasa, ya, mengembangkan kebajikan. Nah, hal-hal demikianlah yang akan mengondisikan kita. Maka dikatakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah meminta sila kepada para biku, dikatakan adalah silena nibuting yanti, artinya bahwa dengan kekuatan sila Bapak Ibu juga bisa mencapai nibbana, ya Bapak Ibu. Dengan kekuatan dana Bapak Ibu juga bisa mencapai nibbana. Artinya Bapak Ibu, nibbana itu adalah tujuan utama kita sebagai umat Buddha, sebagai tugas PR kita yang terakhir. Tetapi Bapak Ibu jangan pernah kendor, terus semangat berbuat kebajikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Bapak Ibu maju di dalam dhamma. Sebagai penutup yang ingin Romo sampaikan, rembulan tidak akan bisa bersinar dengan terang apabila ada awan hitam yang menutupinya. Rembulan akan menyinari dunia dengan terang tanpa awan hitam selama awan hitam itu tidak lagi menyelimutinya. Kekotoran batin yang akan muncul, yang ada dalam diri kita akan menutup pencerahan dalam diri kita. Singkirkan noda batin kita, maka pencerahan ini akan mencerahkan diri kita dan mencerahkan semua makhluk. Jadi tetap berbuat baik, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.